Oke, ada yang masih ingat gak nih? Kayak artikel atau berita seperti ini nih. iPhone 5s kalahkan 3 Android papan atas. Gila. Itu adalah salah satu masa-masa kejayaan produk Apple pada saat itu ya. Gue masih inget banget gitu. Waktu zaman-zaman iPhone 5s ini gue masih pakai BlackBerry sama pakai iPhone 4s pada saat itu. Dan sekedar informasi aja, gue waktu searching kalau nggak salah nih, harga 5S itu pada saat masuk ke Indo tuh harganya hampir-hampir kayak 10 juta gitu. Gila sih menurut gue, tapi sadis. Dan ya itu nggak ada salah, nggak bisa diperdebatkan. Dan pada saat itu worth it sih menurut gue beli sebuah iPhone 5s dengan harga segitu. Tapi kalau kita lihat sekarang di website resmi Apple Kroak, anjir, iPhone 5s sudah tak dianggap sama sekali, bukan anak tiri lagi, udah dicoret dari kakak. Lu bisa lihat sendiri, ini kita hanya mau lihat spek aja, Apple tuh udah nggak nulis, kayak udah nggak sudi gitu. Apa itu 5s, kayak seakan-akan mereka nggak pernah buat iPhone 3G, 4, 4S, 5, 5S, 5C, mereka kayak nggak pernah buat gitu. Kayak apa? Gue ora kenal pisan tuh HP apa itu. Jadi mereka tuh kalau mentok tuh iPhone SE generasi pertama sama iPhone 6, apa pikiran mereka. Dan sekarang gue bakal ngebahas iPhone 5s dan iPhone SE generasi pertama. Untuk iPhone SE generasi pertama ini sekedar komparasi ringan-ringan aja, ini bukan head to head ya. Nah, jujur pada saat masa-masa zaman iPhone 5s ini ngeri banget nih, HP ngeri parah. Bener-bener karakter Apple parah pada saat itu, banget gue jelasin ya. Yang pertama, pada saat itu Apple masih mendominasi, mereka tuh kayak keke banget, ini loh, kecil-kecil tapi powerful. Dan semua variannya tuh 4 inch semua layarnya pada saat itu, belum ada yang varian Pro Max, Plus dan lain-lain gitu. Pokoknya layarnya flat 4 inch pada saat itu. Misalnya 5 ya, iPhone 5 seri 5, 5C, 5S 4 inch semua, nggak ada yang plus, nggak ada yang varian Max ya. Dan ukurannya memang dari 3,5 ke 4 inch. Udah itu aja, layarnya kecil. Dan setelah itu ada peningkatan. Contoh kayak iPhone 6 yang lo bisa lihat sini, kalau dibandingkan dengan iPhone SE generasi pertama tuh beda jauh banget, 4,7 dan 4 inch. Jadi itu berasa banget saat digenggam. Nah, untuk mulai di seri 6 ini udah mulai berantakan nih. Gue ngeliatnya kayak anjir. Banyak tuh kayak pabrikan-pabrikan Android ya, kayak merek-merek Android gitu, selamat datang di layar besar, selamat bergabung gitu. Kayak ngasih ucapan ke Apple, akhirnya Apple ngikutin Android gitu, seakan-akan seperti itu. Dan sekarang lebih parahnya lagi, di tahun 2022, 23, mulai dari 2021, 2022, 2023 lah ya. Kita tuh kalau ngelihat Android sejutaan, 2 jutaan, 3 jutaan tuh kayak seakan-akan tuh kayak lebih worth it sekarang daripada beli iPhone gitu. Entah kenapa gitu. Padahal iPhone pada saat masa-masa 5S, iPhone 5 biasa, gila itu serem banget gitu. Kalau dilihat contoh kayak Realme yang lagi lu lihat ini tuh bentuk kameranya serem ya kan. Terus harga sejutaan, lu bayangin ini Android yang lagi lu lihat ini harganya sejutaan ya kan. Coba lu bayangin, lu mendingan beli Android yang sejutaan ini atau beli iPhone yang harga sejutaan? Pasti mikir-mikir lagi ya kan. Tapi kalau zaman dulu kala, zaman saat dinosaurus masih berkeliaran di muka bumi ini, iPhone contoh kayak kita beli zaman-zaman iPhone 5s keluar, oke, berarti iPhone 4, 4S tuh masih banyak secondan ya kan. Nah, ketika kita beli yang second-secondan iPhone tuh kayak berpikir tuh nggak panjang gitu. Oh ya udah, ini ekosistem Apple gitu. Gue beli Apple dan lu bakal dapat kamera yang eksklusif, iOS yang eksklusif, dan benar-benar sesuai ekosistem Apple pada saat itu. Gila, karakter Apple pada saat itu kuat banget. Nggak dengan yang sekarang. Gue kasih contoh deh, iPhone XR yang lagi lu lihat ini sama iPhone 11 yang lagi lu lihat ini. Nah, kedua handphone ini kalau lu gue kasih budget deh. Kedua handphone ini, iPhone 11 itu seharga motor bekas, iPhone XR mungkin harga 3 juta, 4 juta ke 5 juta yang varian resminya. Lu bayangin, gue kasih lu duit 5 juta dan gue kasih lu duit mungkin sekitar 8 juta, 7 juta buat beli iPhone 11. Lu pasti berpikir dua kali, bang, boleh nggak gue beli Android aja? Pasti. Kenapa? Karena contoh, iPhone XR harganya 4 juta, 5 juta, iPhone 11 harganya 8 juta, 7 juta, layarnya masih IPS, sedangkan Android harga sejutaan layarnya udah MOLED. Gila gak tuh? Serem banget men, iya kan. Sekarang tuh kayak jatuh diri, harga diri Apple tuh jatuh parah gitu rasanya ya kan. Nah, sekarang kita balik lagi ke zaman kejayaan Apple. Dan sekarang kita bakal bahas iPhone 5s dan pendahulunya, iPhone 5s dan si iPhone SE generasi pertama. Nah,
Kedua handphone ini dari sisi desain sama banget ya, mulai dari penempatan bawahnya, tombol jack audio dan lain-lain tuh sama semua dari samping seperti ini. Untuk varian warna iPhone SE itu ada warna rose goldnya, sedangkan iPhone 5s nggak ada. Nah ini sekedar informasi aja nih. Kalau dari sisi fisik, dari samping, dari bawah, dari atas gitu sama semua ya kan. Tapi ada yang beda. Ketika lu bongkar itu jeroannya agak sedikit berbeda untuk iPhone SE generasi pertama. Contoh kayak fleksibel tombol on off sama volume fiber itu nggak bisa lu pakai di iPhone 5s. Meskipun totally 100% dari fisik luar itu sama. Lu bisa lihat sendiri penempatan tombol power itu sama. Bagian tombol-tombol volume up and down-nya sama semua dari samping ya. Itu nggak ada bedanya sama sekali. Cuman ketika lu bongkar itu jeroannya beda banget. Dan gue yakin kayak Apple tuh kayak agak nyesal kali atau kangen banget gitu ngebuat desain-desain seperti kokoh kayak iPhone 5s ini. Entah apa gitu pikirannya ya kan. Ini curhatan semata dari gue aja ya, bukan sebagai pemikir yang logis gitu, sebagai pemikir yang normal gitu. Jadi wajar ya, ini lebih ke personal aja. Jadi kalau lo tanya masalah iPhone SE dan iPhone 5s ini kalau dibandingin beda banget dari sisi pemakaian men. Lo bisa lihat sendiri kalau iPhone 5s itu iOS-nya nggak bisa dapat pembaruan kayak iPhone SE ya kan, yang masih bisa stay update sampai iOS 15. So untuk layarnya sama-sama 4 inch ya, dengan layar yang mungil gini tapi powerful banget. Yang paling berasa sih kalau dari feel sama aja, feel genggam, feel touching tuh sama aja. Tapi ketika dipegang tuh berasa banget bedanya. Dan pertanyaannya, iPhone SE itu harga di atas juta dan iPhone 5s itu lu bisa dapat harganya di bawah sejuta. Bahkan ada yang varian murah, contoh kayak lu beli iPhone 5s yang minus fingerprint off tapi tombol home masih fungsi, itu bisa dipakai normal. Itu biasanya dijual kayak harga ratusan ribu ya kan. Contoh kayak iPhone SE ini di harga mungkin kalau di toko gue itu sekitar 1 jutaan lebih gitu, hampir 2 juta, kayak 1.400.000, 1,5 juta kurang. Sedangkan iPhone 5s kalau di pasaran itu harganya kayak ada yang jual 1 juta, hampir 1 juta. Kalau lu pilih mana yang lebih worth it, jawabannya yang lebih worth it ya lu beli iPhone SE generasi pertama dengan harga sejutaan lebih. Kenapa? Karena kameranya tuh 12 megapiksel, masih bisa kepake banget ya kan. Terus iOS-nya masih bisa update sampai iOS 15. So kalau untuk pemakaian setahun 2 tahun masih bisa banget. Dan mungkin buat lu yang dananya terbatas banget dan lu mencoba ya ala kadar lah ya, yang penting gue punya iPhone, punya HP gitu buat dipakai buat kerja, yang budgetnya ngepres parah, ya lu harus menerima risikonya kayak baterainya kecil dan lain-lain. Handphone ini sebenarnya masih bisa dijadiin handphone utama dengan segala macam yang harus lu terima apa adanya. Tapi kalau ditanya, oh kalau gitu iPhone 5s sudah nggak worth it? Enggak. Ntar dulu. iPhone 5s ada yang lebih worth it daripada lu beli iPhone SE. Iya, iPhone 5s yang minus-minusan fingerprint. Karena dengan minus fingerprint ini lu bisa beli harga super murah. Contoh kayak di toko online gue, harga iPhone 5s itu cuman 400 ribuan. Lu bayangin, harga 400 ribuan, tapi nggak bisa dipakai bang. Buat apa gitu gue beli murah? Iya sih murah 400 ribuan tapi nggak bisa dipakai. Start dulu. Untuk iPhone 5s, WhatsAppan masih bisa, TikTokan masih bisa, Instagram masih bisa, buka online shop masih bisa, dan harga cuma 400 ribuan dapat ekosistem Apple. Gila, menurut gue itu masih worth it parah. Jadi kalau lu tanya mana yang lebih worth it antara iPhone 5s dengan iPhone SE, menurut gue sekarang sama-sama aja sih worth it ya. Tinggal lu lihat dipakai untuk apa kedua handphone itu.